wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Balik lagi sama gua di channel ngobrol pengalaman real. Oke, malam ini gua sendirian karena BPW-nya lagi ada keperluan mendadak katanya, jadi dia nggak bisa nemenin gua nih. By the way, malam ini kita temanya nyeritain pengalaman teman-teman kita yang udah ngirim di email ya. Di email gua sama BPW juga kemarin banyak yang ngirim-ngirim, cuman ada salah satu email yang buat gue memang isinya cukup epic. Dia ceritanya lumayan lah, bikin bulu kuduk merinding. Oke, langsung aja nih ke ceritanya. Cerita ini dialamin oleh salah satu pegawai swasta di kota Jawa Barat ya. Bilang aja namanya Nunu ya, gue samarin di sini. Nah, Nunu ini dia suka bergaul sama teman-temannya sampai begadang tuh sampai subuh. Nah, waktu itu kejadiannya Nunu lagi bareng sama kedua temannya. Nah, sebut aja yang satu Gani, yang satu Abdul. Nah, malam itu pas malam Jumat, hari Kamis, sebelum hari Jumatnya kebetulan hari tanggal merah, jadi mereka nggak kerja, makanya mereka begadang. Nah, waktu itu Gani, Nunu sama Abdul nongkrong bareng tuh di luar. Dan sepulang itu mereka niat untuk ngopi di rumahnya Abdul. Pas sampai rumahnya Abdul, kebetulan rumahnya Abdul itu dia di pinggir salah satu kali ya. Kalinya memang nggak terlalu besar, cuman dia arusnya cukup deras ya. Nah, pas mereka tiba di rumahnya Abdul, ngobrol-ngobrol seru-seruan, ya nggak terasa tuh waktu udah nunjukin pukul 10.30, setengah 11 malam tuh bro. Nah, Gani pun ikut ke toilet tuh di rumahnya Abdul. Gani bilang, "Dul, gue ikut ke toilet dong," katanya. Gani itu kata Gani ya. Nah, Abdul pun jawab, "Ya elah kan, gue kayak nggak tahu aja, tinggal ke belakang kali," katanya. Oke, Gani pun ke belakang tuh ke toiletnya rumah Abdul. Nah, beberapa lama Gani di toilet, Gani pun beres tuh keluar dari toilet. Nah, pas keluar dari toilet, Gani ketemu sama, ya Gani bilang itu kakeknya Abdul ya. Kakek-kakek umurnya sekitar 70 sampai 80 tahunan lah, agak tua juga. Waktu itu kakek itu nanya ke Gani, "Dek, temennya Abdul ya?" Gani pun jawab dong, "Oh iya kek, maaf numpang ke toilet," kata Gani. Kakeknya itu tiba-tiba bilang gini, "Dek, awas nanti kalau pulang dari sini jangan ngelewatin aliran kali yang di belakang." Itu kata kakeknya Abdul ya. Ingat tuh, kakeknya Abdul bilang kayak gitu. "Dek, pokoknya pulang dari sini jangan ngelewatin aliran kali yang di belakang." Nah, selang beberapa lama setelah Gani keluar dari toilet dan ngobrol kembali bersama Abdul sama Nunu, ngobrol seru. Tiba-tiba Gani pun bilang ke Abdul, "Oh iya Dul, gue lupa," kata Gani. "Tadi gue ketemu sama kakek lu, terus dia ngasih saran deh ke gue," kata Gani. Abdul pun nanya ke Gani, "Kakek gue?" kata Abdul. "Emang ngomong apaan?" kata Abdul waktu itu. Gani pun bilang, "Ya kakek lu bilang kalau gue nanti kalau pulang jangan ngelewatin aliran kali yang di belakang rumah lu." Padahal kan gue memang pulangnya nggak ke arah sana, gue kan ke atas. Malah yang ke arah sana kan si Nunu, kata Gani. Abdul pun ngejawab tuh, "Ya udahlah, gak usah dipikirin," katanya. "Tapi si Nunu sih pasti ngelewat situ ya," kata Abdul. "Lu hati-hati aja deh Nu," kata Abdul. Nah, waktu itu yang gak bercandaan lah ya, gak terlalu mereka tanggepin. Setelah ngobrol-ngobrol beberapa lama, Abdul pun tiba-tiba dia kekeh ngajak Gani sama Nununya buat nginep tuh di rumah. Abdul bilang, "Nu, Gan, lu tidur di rumah gua aja deh." "Emang kenapa sih?" kata Nunu. Abdul bilang, "Gak apa-apa sih, di dalam adik gua lagi tidur, tapi gua agak ngeri aja nih malam ini," katanya. "Ditemuin dong kali-kali," kata Abdul. Gani bilang tuh, "Gimana sih, kan ada kakek lu tidur aja sama kakek lu di tengah rumah," kata Gani. Abdul pun waktu itu tiba-tiba yang tadinya mukanya ceria tiba-tiba langsung terdiam tuh, agak pucat dikit sambil menoleh ke belakang rumahnya, arah ke dalam rumahnya.
Nunu waktu itu melihat jam gak kerasa udah pukul 1.30 dini hari ya, pas Jumat. Nah, Nunu pamit tuh sama Abdul karena ngerasa udah malam. Ini Nunu pamit sama Abdul. Nunu bilang, Dul, gua balik dulu ya, udah malam nih, gak enak gua. Soalnya di rumah nyokap gua nungguin gua, katanya mau ada keperluan sesuatu, ngobrol sama gua malam-malam, gak tau deh ada apa, kata Nunu. Gani pun karena Gani nggak bawa kendaraan, jadi mau nggak mau dia ikut sama Nunu pulang. Waktu mereka pamitan, nggak ada hal yang mencurigakan atau kejadian yang aneh-aneh. Gani pun dianterin pulang sama Nunu kayak biasa, dan nggak ada kejadian apa-apa. Mereka lancar di jalan normal. Nah ini biar lu semua tahu nih ya. Jadi rumahnya Nunu terus Abdul sama Gani itu dia, kalau misalkan dari peta ditarik garis lurus, dia memang ada di garis lurus. Jadi letaknya tuh rumah Nunu yang paling bawah, maju 3 kilo ke atas dia rumahnya Abdul tuh yang sekarang dipakai tongkrongan. Nah ke atas lagi sekitar 1-2 kilo dia udah rumahnya Gani. Nah itu Nunu nganterin dulu Gani pulang ke atas. Setelah dari Gani pulang, entah kenapa Nunu yang tadinya pengen pulang, kok dia mengurungkan niatnya. Di rumah Gani dia bilang, Gan, gua kok perasaan gua gak enak banget ya, perasaan gua males banget buat pulang, kata Nunu. Gani pun menjawab, loh pokoknya lu dari tadi juga pengen pulang, kata Gani. Katanya nyokap lu nungguin lu ntar jam segini lagi, ngapain juga sih nyokap lu, kata Gani. Nah Nunu pun disitu, oh iya ya, udah deh gua pulang, takutnya ada hal penting, kata Nunu. Kebetulan nyokapnya Nunu ini memang dia pada saat itu baru pulang dari luar kota dan baru pulangnya tengah malam itu, makanya dia nungguin Nunu. Nah pas saat Nunu pulang, sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa ya, dia normal mengendarai motornya di salah satu pertigaan menuju rumah Nunu. Jadi harusnya kan kalau misalkan garis lurus itu Nunu pulang ke rumahnya dari rumah Gani tinggal ke bawah tuh turun, karena lurus kan, tinggal ngelewatin beberapa perempatan udah langsung nyampe tuh di rumah Nunu. Ini di salah satu pertigaan tiba-tiba Nunu kayak ada yang berbisik di pikirannya. Jadi di pikiran Nunu tuh kayak seolah-olah ada yang ngomong harus belok kiri dan jangan lurus. Jadi dia tuh Nunu tuh harus muter. Dan entah kenapa pikirannya itu bener-bener ngeganggu banget Nunu, yang akhirnya Nunu pun belok ke kiri. Nah dari situ tuh mulai ada kejadian yang benar-benar di luar nalar banget. Setelah Nunu belok kiri, ya maju motornya kayak biasa, lewatin perempatan lagi, Nunu otomatis harus belok kanan. Nah pada saat itu yang tadinya pikirannya Nunu harus belok kiri pas di pertigaan tadi, tiba-tiba feeling Nunu mulai ngerasain bahwa ini ada sesuatu yang gak benar. Jadi Nunu sekarang, kalau tadi kan pikirannya tuh yang ngomong, sekarang hatinya dia kayak yang ngarahin dia buat balik lagi, putar arah. Cuman karena udah tanggung jauh, Nunu kalau misalkan balik lagi juga PR lagi, dia kan putar lagi. Nah Nunu mutusin buat, udah deh udah tanggung juga gua udah lewat sini, kata Nunu dalam hatinya ya. Terus itu dia buat ngelanjutin lewat jalan situ, yang dimana jalan itu adalah bukan jalan utama dan hanya jalan setapak muat satu mobil lah. Cuman dia di pinggirnya masih kayak kebun-kebun gitu, kebun-kebun, dia tetap lewat sana. Nah dari kejauhan tuh Nunu ngelihat satu ekor kucing warna hitam. Pas Nunu ngelihat si kucing itu, dia perasaannya makin gak karuan tuh bro. Jadi Nunu pikir Nunu ngerasain kalau misalkan ini emang bener-bener ada sesuatu yang gak akan beres. Waktu itu Nunu karena tanggung, jadi Nunu ngegas motornya walaupun dia agak kepaksa waktu itu. Pas saat 3 meter dari kucing hitam itu, tiba-tiba kucing hitam itu mulai lari dan lu tau gak ngapain? Dia loncat ke arah tengah-tengah kali, yang dimana kali itu airnya deras banget. Lu pikirin deh, logikanya kan kucing kan takut sama air ya, apalagi ngelihat air yang alirannya kecil. Pada saat itu kucingnya lompat ke tengah kali, dan Nunu pun di saat itu hanya bisa terdiam, panik,
cuman karena dia lagi di jalan dan karena udah tanggung, udah sampai di tengah-tengah jalan, dia pun memberanikan diri untuk lanjut ngelewatin kali itu. Nah, udah tuh dia lanjut, otomatis kan dia kan ngelewatin jembatan tuh ya. Pas di tengah-tengah jembatan, lu tahu nggak apa yang terjadi? Nunu ngedenger gamelan Sunda, gamelan Sunda, dan rintihan suara sinden yang bayangin deh, gamelan Sunda kayak gimana? Ada sindenya. Waktu itu Nunu gak bisa ngapa-ngapain, jadi dia cuman bisa bacain surat-surat sebisa dia. Cuman masalahnya di situ motor yang seharusnya dia gas juga ikut lari, tapi entah kenapa motornya waktu itu gak bisa digas. Jadi gasnya dia sih udah full ya, udah mentok lah gasnya. Harusnya kan motor PT kalau digas mentok itu kan harusnya jalan ya, lari lah kasarnya kan. Nah, tapi itu dia bener-bener gak ngurangin kecepatannya ya, sekitar waktu itu kalau pengakuan Nunu sih sekitar 15 km per jam, gue bayangin deh. Tengah-tengah jembatan, yang jembatannya itu adalah panjangnya sekitar 10 meteran lah, nggak terlalu besar. Cuman dia jalan 15 km per jam lewatin jembatan itu, yang dimana di pinggirnya terdengar suara gamelan Sunda plus suara sinden. Waktu itu Nunu sempat putus asa dan dia saking penasarannya dia ngelihat ke belakang motornya. Pas dia ngelihat ke belakang motornya, dia ngelihat seorang sinden berbaju sinden Sunda lengkap dengan apa ya namanya tuh, mahkotanya dan bunga-bunga segala macam dengan kebaya berwarna merah. Itu jelas banget sama Nunu dilihat, mukanya pun terkesan kayak bukan manusia kan gitu. Dan setelah Nunu lihat itu, tiba-tiba Nunu ngerasa badannya panas, menggigil, keringat dingin segala macem. Tapi dia tetap maksain tuh kendarai motornya. Nah, udah dia susah payah tuh ngendarai motornya, adalah sekitar jarak 50 meteran dari jembatan, barulah si motornya itu berjalan normal. Nah, cuman karena Nunu udah ngelihat sesuatu yang memang gak enak banget buat dilihat, dia mutusin buat berhenti dulu karena dia ngelihat waktu itu ada salah satu warung di situ. Ada warung, salah satu warung, dia mampir di warung itu dan ketemu bapak warungnya, dikasih minum segala macam. Bapak warungnya nanya tuh ke Nunu, "Dek, kenapa? Kok kayak yang tergesa-gesa gitu?" Nunu pun ngejawab, "Gak ada apa-apa pak, cuman saya pengen minum aja, aus." Dengan mimik muka yang pucat ya. Nah, karena dia masih baru ngelihat sesuatu yang gak enak. Tiba-tiba bapak warung itu ngomong, "Bro, oh iya, saya tahu kok dek, adek pasti habis diganggu ya. Kenapa dek, dengar suara hajatan ya?" Kata bapak warung tuh. Nunu pun kaget tuh. "Kok bapak tahu?" kata Nunu. Cuman di balik kagetnya itu Nunu jadi ngerasa gini, kalau misalkan si bapak-bapak itu ngedengar, kata Nunu dalam hati, berarti jangan-jangan di bawah memang ada hajatan, kata Nunu, yang memang terdengar ke daerah situ. Nunu bilang gitu dalam hatinya. Tapi sinden tadi itu cuma halusinasi gua doang. Dalam hati Nunu bicara gitu, dia nenangin diri sendiri lah intinya. Nah, Nunu nanya tuh ke bapak-bapak itu, "Oh iya pak, atau jangan-jangan di bawah emang ada hajatan ya? Soalnya suaranya jelas banget," kata si Nunu. Tiba-tiba bapak-bapak itu bilang gini, "Nggak akan kira deh." Tiba-tiba bapak itu bilang gini, "Hajatan dari mana deh? Wong jam segini kok." Di situ memang ada hajatan, memang benar aja ada penyambutan, acara penyambutan kerajaan. Nah, bapaknya itu. Cuman adek kan dari awal udah saya ingetin, kata bapak warungnya. Lu dengerin baik-baik. "Ingetin apa pak? Terus kerajaan apa? Kan di situ cuman ada kali sama kebun-kebun doang." Dulu bapaknya itu bilang, "Saya udah ingetin adek di rumah teman adek.
jangan lewat aliran kali kalau pulang. Lu masih ingat nggak kakek-kakek yang di rumah Abdul yang dia bilang sama ke Gani, Dek, kalau misalkan nanti pulang jangan sampai ngelewatin aliran sungai. Dibilangin sama bapak-bapak warung tadi, diucapin lagi sama bapak-bapak warung tadi. Terus kakek-kakek itu siapa? Terus yang si bapak-bapak warung itu dia bilangnya hal yang sama. Nunu pun di situ kaget ya. Dan entah kenapa dan nggak ada apa nggak tahu penyebabnya apa ya. Nunu pun di situ secara nggak langsung, secara nggak sadar dia pun nggak sadarkan diri, guys. Sampai akhirnya ada salah satu pegawai bengkel tambal ban yang bangunin dia tepat di pinggir jalan itu. Waktu itu dia dibangunin sama tukang tambal ban sekitar jam 3:30 subuh karena mungkin sekalian lewat tuh dia mau buka bengkelnya. Lihat Nunu terbaring di situ, dia bangunin dan Nunu pun bangun. Nunu bilang, Pak, ini saya di mana? Kata Nunu. Nah, bapak tukang tambal ban itu bilang, kamu ngapain kamu tidur di sini? Kamu mabuk ya? Kata bapak itu. Nunu pun ngejelasin lagi, enggak Pak, saya nggak mabuk. Cuman nggak tahu tadi saya kepalanya pusing banget, kata Nunu. Nggak tahu deh tiba-tiba saya bangun-bangun dibangunin sama bapak. Maaf ya Pak, makasih udah ngebangunin, kata Nunu. Oh ya udah, hati-hati makanya kalau misalkan sakit mending ke puskesmas yang dekat aja, kata bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu pergi aja udah. Nah udah bangun tuh motornya masih ada di sampingnya, untungnya nggak hilang juga. Nunu bersyukur juga. Nunu pulang lah ke rumahnya. Itu belum selesai ya guys, masih ada kejadian lagi nih, satu lagi. Nah Nunu pulang ke rumahnya, lu tahu nggak apa yang Nunu lihat? Nunu ngelihat nyokapnya Abdul sama Gani guys ada di rumahnya Nunu jam 3:30 subuh. Nunu waktu itu mikir, oh mungkin Gani sama Abdul ditelepon sama nyokapnya karena mungkin nyokapnya khawatir tuh Nunu nggak bisa dihubungin atau entah apalah. Waktu itu Nunu yang pas buka gerbang dia benar-benar disamperin sama nyokapnya dan dia dipeluk sama nyokapnya. Seolah-olah nyokapnya itu benar-benar khawatir banget sama Nunu, kayak nggak pulang berhari-hari gitu. Waktu itu Nunu pun bilang ke nyokapnya, udah sih mah, kenapa sih kok sampai gini banget, kata Nunu. Nyokapnya itu yang setengah nangis, dia nanya dong ke Nunu, Nunu dari mana? Mama tuh nyariin dari kemarin loh sama Gani sama Abdul. Nah nyokapnya Nunu pun kaget dong, kemarin Mama aja baru pulang malam ini, kata Nunu. Nah tiba-tiba Gani sama Abdul pun nyamperin. Udah Nu, kita ngobrol di dalam aja, kata Abdul. Mereka ke dalam. Di situ juga sebenarnya udah nggak begitu ramai sih, cuman ada dua orang ustadz lah, bisa dibilang ustadz di rumahnya Nunu. Nah Nunu pun di situ dikumpulin bareng Gani, Abdul, nyokapnya sama dua ustadz itu. Nunu pun ditanya sama Gani sama Abdul, lu kemana sih? Emang sudah nganterin si Gani, lu kemana sih sebenarnya, kata Abdul. Gani pun nanya yang sama, ya lu bikin gua khawatir aja, dari rumah gua lu kemana dulu sih, bilang kek lu sama gua, kata Gani. Nah Nunu masih nggak ngeh. Nah pas Nunu Nunu bicara, tiba-tiba Nunu tuh bilang gini, udah sih mah, lu juga kan, sama lu juga Dul, apaan sih lu, orang juga baru juga tadi kita ketemu, kata Nunu tuh. Dah capek gue pengen tidur, katanya. Mah tidur dulu ah, besok juga kan bisa, setelah sholat Jumat kan kita bisa ngobrol lagi, kata Nunu. Tiba-tiba di situ Abdul sama Gani pun sama nyokapnya dan dua ustadz itu saling pandang. Cuma kata nyokapnya, nah di cerita itu ada beberapa hal yang epic ya, yang lu harus tahu nih. Yang pertama tentang kakek-kakek yang waktu itu bilang sama Gani, ngingetin kalau dia jangan lewat aliran kali kalau pulang. Nah dari pengakuan Abdul,
Jadi waktu itu pas malam Jumat itu di rumahnya itu dia hanya tinggal berdua sama adiknya guys, dan nggak ada kakek. Sementara Gani waktu itu kan ngobrol sama kakek-kakek yang Gani anggap itu kakeknya Abdul. Padahal Abdul itu udah nggak punya kakek semenjak 10 tahun lalu karena kakeknya udah meninggal. Gitu guys yang pertama. Yang keduanya, setelah setelah si Nunu beranjak dari warung itu, Nunu pun nengok ke belakang dan di belakangnya ternyata gak ada warung guys. Itu hanya lahan kosong yang dipenuhi sama rumput-rumput liar yang tingginya hampir 1 meteran lah gitu guys. Wow, lumayan juga ya. Kalau gua jadi si Nunu sih kayaknya gua udah pingsan di situ kali ya. Malam ini cukup sekian, dan semoga aja cerita yang barusan bisa menghibur lo semua. Dan siapapun lu yang ngedenger cerita ini, gue doain biar lu bisa tidur dan gak ada hal-hal gaib yang ngeganggu lu kayak Nunu ya. Guys, jangan lupa buat dukung terus kita di channel Ngoper ini dengan subscribe dan like juga video kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.